Halo Sobat IFS. Tahun 2025 ini pasar modal Indonesia kembali diramaikan oleh IPO Jumbo. Kali ini datang dari anak usaha raksasa petrokimia, yaitu PT Chandra Daya Investasi Tbk, CDIA. Dengan dana IPO hingga 2,7 triliun rupiah, akankah CDIA menjadi bintang baru di bursa? Atau justru mengandung risiko tersembunyi? Yuk kita bahas tuntas dan jujur di video kali ini. Yang pertama, siapa itu CDIA? Sobat IFS, sebelum kita bahas prospek investasinya, kita harus kenal dulu siapa CDIA ini. CDIA berdiri sebagai anak usaha dari Chandra Asri Pacific Tbk, TPIA, perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Tapi, bedanya, CDIA tidak bermain di bidang produksi bahan kimia langsung. CDIA lebih fokus di sektor infrastruktur pendukung. Terminal penyimpanan bahan kimia, minyak. Logistik kapal pengangkut bahan kimia. Listrik dan pengolahan air untuk kawasan industri. Jadi gampangnya begini, Sobat IFS. Kalau Chandra Asri itu pabriknya, maka CDIA ini seperti jalan tol, pelabuhan, dan listrik yang bikin pabrik itu bisa beroperasi optimal. Sekarang kita lihat angka-angka IPO-nya, Sobat IFS. Total saham yang dilepas pada penawaran umum ini mencapai 12,48 miliar saham, angka yang cukup besar untuk ukuran IPO di sektor infrastruktur. Harga penawaran ditetapkan pada kisaran Rp170 hingga Rp190 per saham. Artinya, jika seluruh saham terjual habis, perusahaan bisa meraih dana segar sekitar Rp2,1 triliun hingga Rp2,7 triliun. Tapi yang menarik di sini bukan cuma angka nominalnya, Sobat IFS. IPO CDIA ini didukung oleh 6 sekuritas papan atas Indonesia, mulai dari BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, OCBC Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Henan Putih Rai Sekuritas. Dukungan dari banyak underuri terbesar ini menunjukkan adanya kepercayaan institusi terhadap potensi bisnis jangka panjang CDIA. IPO CDIA sedang ramai dibicarakan. Tapi, apa yang bikin perusahaan ini begitu menarik bagi investor, bahkan sebelum listing? Tombol keyboard 1, diversifikasi bisnis yang stabil. CDIA bergerak di sektor infrastruktur energi dan logistik, bisnis yang dikenal punya pendapatan stabil dan recurring income. Dari penjualan listrik, sewa kapal, hingga dermaga, model bisnis mereka bikin arus kas terus mengalir setiap bulan. Dalam struktur bisnis jangka panjang, perusahaan yang mengandalkan infrastruktur cenderung memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap fluktuasi ekonomi. CDIA, dengan porsi terbesar dari penjualan listrik dan jasa kelistrikan lainnya, 79%, menunjukkan stabilitas finansial yang mengarah pada fundamental yang sehat. Tombol keyboard 2 mendukung proyek besar Chandra Asri. CDIA bukan pemain baru, mereka jadi tulang punggung ekspansi raksasa petrokimia, Chandra Asri. Artinya, seiring dengan membesarnya pabrik, permintaan terhadap infrastruktur CDIA. Keterlibatan langsung CDIA dalam proyek perluasan pabrik petrokimia memperkuat posisi strategisnya dalam rantai pasok industri energi dan kimia dasar. Hal ini membuka potensi pertumbuhan organik dari dalam grup usaha itu sendiri. Tombol keyboard 3, partner strategis internasional. CDIA juga menjalin kerjasama dengan Ekco Group dari Thailand, salah satu pemain besar energi di Asia Tenggara. Artinya, transfer teknologi, modal, dan reputasi global. Masuknya mitra asing strategis meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor global. Kolaborasi semacam ini memperluas akses ke sumber daya dan memperkuat ekspansi teknologi berkelanjutan. Tombol keyboard 4, fokus industri lokal, risiko lebih terkelola. Berbeda dari banyak emiten yang bergantung pada ekspor-impor global, CDIA fokus melayani industri dalam negeri. Artinya, risiko dari gejolak pasar internasional jadi lebih kecil. Ketergantungan pada pasar domestik membuat CDIA relatif lebih tahan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perang dagang, atau regulasi luar negeri. Hal ini menciptakan lingkungan operasional yang lebih stabil. Dengan kombinasi bisnis stabil, dukungan proyek besar, partner strategis, dan fokus lokal, CDIA bukan cuma IPO biasa. Ini adalah fondasi infrastruktur masa depan Indonesia. Nah, sebagai investor cerdas,
Sobat YFS juga wajib melihat dari dua sisi. Karena di balik potensi, tentu ada risiko yang perlu diperhitungkan. 1. Valuasi premium. Beberapa analis menyebut bahwa valuasi IPO CDIA ini agak premium, alias lebih mahal dibanding rata-rata perusahaan infrastruktur lain di BI. Valuasi premium seringkali mencerminkan ekspektasi pertumbuhan tinggi dari investor. Namun, hal ini juga menambah risiko koreksi harga jika realisasi kinerja tak sejalan dengan ekspektasi tersebut. 2. Risiko makroekonomi. Sektor infrastruktur itu padat modal. Di tengah suku bunga tinggi dan ancaman resesi global, biaya pendanaan bisa jadi lebih mahal dan memperlambat ekspansi. Ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal membuat perusahaan infrastruktur rentan terhadap perubahan suku bunga. Hal ini dapat menekan margin dan menunda investasi strategis. 3. Saham baru, belum teruji. Sebagai emiten baru, saham CDIA masih dalam tahap penyesuaian di pasar. Artinya, likuiditas bisa naik turun dan harga bisa sangat volatil. Saham IPO umumnya mengalami fase price discovery, di mana harga mencari keseimbangannya. Investor retail perlu mewaspadai false rally dan potensi koreksi mendadak. 4. Ketergantungan pada proyek internal. Saat ini, sebagian besar proyek CDIA terhubung langsung ke Chandra Asri. Kalau ekspansi Chandra Asri tersendat, pertumbuhan CDIA pun bisa ikut melambat. Ketergantungan terhadap satu entitas utama dapat menurunkan diversifikasi risiko. Untuk jangka panjang, CDIA perlu memperluas basis klien agar tidak terlalu bergantung pada satu grup industri. Jadi, CDIA memang menarik, tapi bukan tanpa risiko. Ingat Sobat YFS, tugas investor bukan mencari yang sempurna, tapi yang sesuai profil risiko kita. Do your research, and invest wisely. Jadi, siapa yang cocok masuk di IPO CDIA? 1. Investor jangka panjang yang sabar. 2. Punya horizon 3-5 tahun. 3. Percaya pada sektor infrastruktur dan kawasan industri Indonesia. 4. Berani tahan volatilitas awal. Kalau kalian tipe trader jangka pendek yang cari cuan cepat, IPO CDIA mungkin bukan pilihan yang paling optimal. Kesimpulannya, IPO CDIA memberikan peluang menarik untuk diversifikasi portofolio jangka panjang di sektor infrastruktur, dengan recurring income yang stabil. Tapi, tetap perlu disiplin analisis. Jangan tergoda euforia, jangan FOMO. Gimana menurut Sobat YFS? Apakah CDIA layak masuk watchlist kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Biar gak ketinggalan analisa saham lainnya dari YFS, Your Finance Story. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan Sobat YFS.